berikan contoh-contohnya. Kita sudah sampaikan ini semuanya dan memang sudah dilanjutkan oleh teman-teman untuk membahas tentang lebih detail tentang IT-nya ya, dan lebih detail tentang tentang database dan data security-nya. Pak Gudang waktu itu mungkin telah menjelaskan ya tentang bagaimana overview dari IT ya. Yang namanya IT ya perangkat keras yang digunakan untuk melakukan activity input ya. Jadi nanti activity inputnya pakai input devices ya, pakai hardware ya. Aktivitas storage yaitu ada storage device teknologi ya, ada kemudian activities proses, disitulah memang isunya. Jadi processing sistemnya ada di situ, CPU itu di sana ya. Jadi core dari prosesor dari sebuah sistem ada di situ, dan output to output devices ya. Kemudian control devices, dan tentu saja ada telecommunication devices. Semuanya itu menyatu dalam apa yang disebut sebagai hardware computers ya, dan kemudian ada juga apa yang disebut dengan software computers ya. Dan itu terintegrasi dalam suatu sistem yang akan digunakan oleh orang untuk bisa melakukan aktivitasnya, mengolah data menjadi informasi kan begitu. Jadi oleh sebab itu mau tidak mau memang IT itu merupakan backbone dari sistem, backbone dari karena dia resources ya, backbone dari e-business maupun digital business. Di dalam penerapannya baik dari sisi hardware dan softwarenya bisa berkembang, dari sisi network telecommunication-nya juga bisa berkembang, dan perkembangannya memang sangat cepat gitu ya. Nah, makanya berbagai isu kemarin mungkin Pak Kudang, saya tidak mencermati materinya, tapi saya sudah nitip untuk membahas tentang berbagai aspek, khususnya ya bagaimana penerapannya di sektor pertanian gitu ya, untuk bisa tergambarkan hal-hal yang terkaitan dengan big data, terkait dengan IoT, terkait dengan blockchain ya, dan terkait dengan artificial intelligence ya. Mudah-mudahan sudah dibahas oleh beliau tentang itu. Itu menunjukkan bagaimana ICT itu digunakan ya, ya di dalam ini, dan di dalam industri 4.0 dia mewarnai ya, bahkan bisa disebut sebagai driver utama. Jadi ICT melalui sistem, melalui e-business, melalui digital business digunakan oleh society, oleh organization untuk membantu organisasinya di dalam mencapai tujuannya. Dan disebut komponen sukses dari sistem memang salah satunya yang utama adalah information system, karena dia bisa digunakan untuk membantu ya secara efisien dan efektivitas semua bisnis proses yang ada ya, untuk membantu juga kegiatan pengambilan keputusan dan juga membantu melakukan kolaborasi. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Nah, dalam konteks perkembangannya tidak term yang ada berkembang tidak hanya industri 4.0 tapi society 5.0. Dalam konteks New Society 5.0 itu isunya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sistem apa yang kita sebut sebagai e-business ataupun digital business, tapi arahnya adalah bagaimana itu isunya untuk mengantarkan kepada upaya memanusiakan manusia. Jadi isunya adalah human center society, jadi suatu masyarakat yang senternya itu mengangkat sisi human gitu, yang bagaimana agar apa yang disebut sebagai perkembangan atau pertumbuhan ekonomi itu juga diimbangi dengan upaya untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dan ini sistem ya sangat membantu sekali bagaimana dia mengintegrasikan antara isu cyberspace dengan physical space. Nah, ini sesuai dengan definisi digital business juga, yang dimana dia bahkan membuat perbedaan antara channeling melalui digital dan channeling melalui manual itu bisa diantarmukai ya. Dan di era society 5.0 ini bagaimana mengintegrasikan itu antara pemanfaatan sistem ya dengan fisik gitu. Nah, isunya itulah kemudian pergerakannya memang mulai dari society
1.0 hampir sama dengan industri sebenarnya, tapi di sini ada hal yang nanti dikumpulkan ya, hunting and gathering itu society 1.0, society 2.0 lebih kepada bagaimana terjadi revolusi pertanian di sana dulu ya, society-nya society pertanian, kemudian society 3.0 ini industri ya, kemudian society 4.0 itu informasi, dan society 5.0 adalah new society. Yang dimaksud new society ini adalah satu society baru yang bagaimana dia itu hidupnya dimudahkan gitu ya oleh sistem gitu, humanity-nya itu diangkat gitu kira-kira isunya itu. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi di isu saat ini ya diharapkan bahwa knowledge diharapkan nanti ya karena ada problem-problem kaitannya dengan masih tersebarnya informasi dan pengetahuan dan dia tidak bisa di-share begitu ya. Dan kemudian kalau kita ingin membuat semacam values ya yang menghubungkan pengetahuan-pengetahuan yang terpisah itu menjadi sangat sulit untuk dilakukan ya. Maka kemudian arahnya adalah di society 5.0 bagaimana memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan menghubungkan itu. Umpamanya ini contoh saja ya, tidak mesti harus seperti itu. Bagaimana memanfaatkan IoT untuk bisa menghubungkan antar sesama ya, dan juga tidak hanya itu, bahkan berhubungan dengan devices ya, dengan things ya, dan berbagai pengetahuan dan informasi itu bisa di-share. Dan kemudian dengan demikian itu memudahkan untuk penciptaan new values gitu. Itu arahnya ke sana. Ya, karena dia lebih diarahkan untuk upaya kegunaan bagi orang, maka arahnya ke sana gitu ya. Sebagai contoh juga ya di dalam kondisi yang ada itu ada kemungkinan ya orang itu akan kemudian mempunyai masalah ya karena pekerjaan yang sangat banyak ya. Kemampuannya itu punya limitasi ya dan kemudian perilaku fisiknya juga menjadi masalah nanti ya. Jadi ada hambatan fisik sehingga bisa jadi kecapean dan lain sebagainya. Maka kemudian ini juga kalau memang itu isunya seperti itu dan membahayakan manusia, kenapa tidak diganti dengan robot gitu ya. Ini contoh saja. Jadi kemungkinan bagi manusia untuk mengembangkan wilayah pekerjaannya mana yang digunakan perlu menggunakan robot, mana yang perlu menggunakan sesuatu yang sifatnya otomatis ya. Sebagaimana kita ketahui itu lebih 60% ya dari semua bentuk pekerjaan itu yang memungkinkan untuk bisa dilakukan secara otomatis sebenarnya ya. Tapi kan isunya kalau demikian akan ada isu baru ya. Padahal yang namanya ini harus melihat kepentingan manusia ya, kebutuhan dari tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian isu-isu yang lain juga adalah bagaimana dengan informasi yang amat luar biasa saat ini gitu ya. Maka kemudian ya bagaimana kita lebih dipermudah untuk melakukan dan menemukan informasi ya yang dikehendaki ya. Kalau nggak begitu akan sulit. Dan sekarang kita sudah melihat bahwa kemudian lewat bantuan AI kita dimudahkan ya. AI sangat sedemikian rupa ya sudah membantu ya bagaimana orang bisa tidak perlu lagi ya atau dibantulah setidaknya di dalam mencoba untuk menganalisis ya informasi dan pengetahuan yang sangat luas ya. Teman-teman mungkin bisa melihat bagaimana kita bisa dibantu oleh katakanlah contoh ya dari aplikasi ChatGPT, Gemini ya, yang membantu untuk dengan dataset yang luas dari pengetahuan yang ada dan informasi yang ada dan kemudian dilatihkan, maka kemudian dia bisa menjawab apa yang kita kehendaki. Jadi arah-arah ke sana sudah ada begitu. Tentu saja mana yang bisa dibantu, mana yang harus tetap mempertahankan isu creativity gitu ya. Jadi di situ kalau isunya memang memudahkan, kenapa tidak? Tapi kalau isunya menghilangkan originality dan creativity itu yang perlu diarahkan ya.
Maka itulah arah dari Society 5.0. Jadi memanusiakan manusia lah, kira-kira demikian. Sebagai contoh juga kondisi-kondisi ya di mana saat ini katakanlah salah satu isu yang luas katakanlah di Jepang itu kan banyak orang tua anak mudanya belum ini sehingga industri pertaniannya juga bermasalah di sana karena tidak adanya tenaga kerja yang mampu untuk bekerja kembali ya di pertanian, tapi kemudian dibantu dengan fasilitas-fasilitas tertentu yang memudahkan agar sistem itu bisa membantu itu. Itu adalah hal yang termasuk bagian contoh singkat lah bagaimana berbagai constraint yang banyak yang bisa dihadapi kaitan dengan masalah sosial ya, katakanlah banyak usia tua ya dan populasinya menjadi sedikit di situ, maka kemudian sulit untuk bisa melakukan aktivitas, maka berbagai hal ya bisa dibantu dengan menggunakan bantuan sistem gitu ya. Itu kira-kira contohnya umpamanya pengiriman ini melalui melalui automatic sending gitu ya. Kalau kita butuh barang sudah bisa dikirim ya. Karena semuanya dimungkinkan untuk itu dan ke depan perkembangannya juga akan semakin baik. Ini juga contoh-contoh ya bagaimana bisa mencegah ya melalui preventive examination ya bagaimana robot bisa membantu caregiving ya kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Kemudian juga kita bisa mengecek kesehatan ya melalui informasi yang bisa diberikan ya. Kalau dulu kan repot ya, sekarang dengan menggunakan jam, dengan menggunakan itu kita bisa tahu kondisi tubuh kita begitu ya. Dan lain sebagainya, ini contoh aja banyak dan saya kira khususnya di agriculture ini juga berkembang luas tentang pemanfaatan precision agriculture ya. Baik, itu saja sebagai contoh bahwa berbagai aspek sebenarnya digunakan, kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan keseimbangan ya, tidak hanya dari perspektif ekonomi saja, tetapi bagaimana juga bisa digunakan sistem itu untuk membantu problem-problem kemanusiaan atau problem-problem sosial. Itu kira-kira gambaran kalau kita ingin menggarisbawahi tentang Society 5.0 arahnya untuk memberikan lebih rasa comfortable bagi orang yang menggunakannya, masyarakat yang menggunakannya ya, bisa meningkatkan vitalitas dan bisa meningkatkan kualitas hidup lah, kira-kira seperti itu. Baik, sampai di sini ada hal yang mau disampaikan, kalau tidak saya masuk ke wilayah pemahaman dari sistem itu secara umum dan apa yang perlu dipahami ya. Jadi pada prinsipnya framework information system kemarin kita sudah pahami ya, ada resources-nya, ada activities-nya. Ya, resources-nya adalah hardware, software, jaringan ya. Software termasuk di dalamnya adalah prosedur dan policy ya. Hardware tentu saja termasuk di dalamnya adalah semua perangkat komunikasi ya dan tentu saja kalau itu nanti di network ya jaringan ya. Kemudian kaitannya dengan software tadi sudah disebut, kemudian ada resources yang lain tentu saja data dan resources yang lain orang. Orang ini yang berperan penting bagaimana data itu nanti akan mulai dari di capture, di input ya dengan menggunakan input device nanti disimpan di dalam data storage ya dengan menggunakan software data management technology, kemudian diproses sesuai dengan prosedur yang ada menggunakan software ya. Kemudian ditampilkan untuk dimanfaatkan. Nah, itu secara umum oleh sebab itu ya perlu dipahami menurut saudara Peter Kin itu ya bahwa walaupun information system itu disebut di sini ya merupakan konsep yang sederhana ya, dia akan input, proses, output ya, menyimpan ya dan kemudian mengendalikan ya. Itu saja sebenarnya bagaimana kemudian yang diinput ini berupa data setelah disimpan, diproses, dikendalikan ketika input dan output apa udah benar, apakah prosesnya udah benar, kemudian ditampilkan ke output ya.
itu bagaimana mentransform data menjadi informasi kan sangat sederhana. Ya, tetapi ketika kita ingin menjelaskan ya, tentang bagaimana, sistem itu menjadi sangat kompleks ya. Ketika kita masuk ke isu datanya dimasukkan pakai apa? Input teknologinya apa? Lah kita berkembang nggak bisa menjelaskan sedemikian rupa gitu ya. Kemudian software-nya pakai apa? Ya. Kemudian, disimpannya di mana? Apakah disimpan di lokal ya, apakah disimpan di cloud ya, apakah kemudian semuanya activity database-nya tersimpan di pusat data. Itu yang sekarang lagi rame ya karena isu security ya, jadi isu tentang PDN ya. Jadi memang itu menjadi, kompleks ketika kita melihat bagaimana isu security-nya, bagaimana isu, manajemen datanya, termasuk yang paling ini adalah bagaimana tata cara, prosedur, itu kan menjadi penting karena orang bekerja kan sesuai prosedur ya. Sistem itu diletakkan dalam satu prosedur tertentu. Jadi kalau itu nggak dipenuhi ya, tata cara yang ada secara menyeluruh itu akan menggagalkan sistem secara keseluruhan sebenarnya. Ya, atau ada masalah-masalah yang nanti dihadapi. Oleh sebab itu, memang menjadi sulit untuk menjelaskan tentang komponen dari information system. Jadi, karena ketika menjelaskan orang jadi bingung nih yang orang yang awam. Dia nggak tahu perkembangan teknologi menjadi bingung dan kalau mencoba menjelaskan, dia juga jadi malah, can numb the mind gitu ya, bisa membuat, pikirannya lebih, tertutup gitu ya. Nah, oleh sebab itu kalau diskusinya stay pada hal yang simpel, maka dia kehilangan fokus. Maka tantangannya adalah apakah orang IT perlu belajar bisnis proses atau orang bisnis proses perlu ya yang memahami bisnis proses atau setidaknya pimpinan perlu mengetahui semua hal yang kaitannya dengan seluk-beluk IT. Maka jawabannya, disebut bahwa tidak perlu itu, yang diperlukan adalah pimpinan itu perlu mengetahui apa yang dianggap penting saja, sebagaimana dia perlu tahu juga tentang hal-hal yang penting, tentang fungsi-fungsi manajemen di dalam organisasinya, begitu, kira-kira demikian. Maka, Peter Kin menyatakan bahwa, tidak perlu itu dan oleh O'Brien disebutkan bahwa, yang perlu dipahami itu ini, bahwa seorang pimpinan setidaknya memahami konsep fundamental, memahami IT, makanya kita sampaikan kepada teman-teman diskusi tentang ini ya lebih dulu ya. Konsep fundamental system itu kayak apa sih supaya ada pemikiran yang sama ya tentang itu ya. Kemudian IT itu apa sih sebenarnya? Ya hardware, software, network, data management dan internet based technology dan teknologi yang lainnya ya yang terkait dengan aspek itu ya IoT ya big data, blockchain, itu adalah contoh-contoh perkembangan teknologi dari IT. Kemudian aplikasi untuk bisnisnya apa? Bagaimana sistem informasi itu diterapkan atau bagaimana bisnis digital bisnis diterapkan di organisasi. Nanti makanya kita belajar framework-nya ini yang nanti kita akan coba lihat. Lalu tantangan dan bagaimana pengembangannya. Ini yang dianggap penting ya oleh sebab itu kurikulum kita desain seperti ini. Ya, di dasar itu kira-kira setidaknya aspek-aspek ini diberikan. Oleh sebab itu kita berikan tentang konsep fundamental information system, overview IT, database, dan data security, kemudian aplikasi sistem, ya, kemudian nanti kita pilih apakah lebih menonjolkan enterprise systemnya atau lebih menonjolkan isu tentang artificial intelligence-nya. Nanti kita masih mana yang penting ya, walaupun nanti itu semuanya dibahas lagi di analitika bisnis. Dan kemudian kita bahas tentang isu system development ya. Jadi aspek itulah yang kita bahas selama ini karena memang itu yang kita anggap penting ya agar teman-teman memahami ya bagaimana sebuah sistem baik itu information system sebagai konsep secara umum atau dalam bentuk e-bisnis dan digital bisnis itu kita manfaatkan oleh organisasi, individu atau enterprise yang ada begitu. Itu kira-kira gambarannya dan kalau kita lihat dalam perkembangannya memang seperti ini. Ini dulu di era 90-an ini. Ya, ketika Jonathan Newcomb, presiden CEO dari Simon and Schuster menyatakan sebagai CEO ya, karena dulu kan perkembangannya orang CEO itu ya nggak perlu tahu hal-hal yang
detail lah. Maka kemudian di 90-an berubah ya, bahwa saya itu perlu memahami untuk bagaimana TI itu bisa digunakan untuk merubah bisnis. Jadi udah mulai berpikir tentang bagaimana sistem digunakan untuk melakukan transformasi ya di dalam organisasinya. Dan oleh sebab itu ya saya harus meyakini bahwa organisasi kami bisa menggunakan teknologi itu secara efektif. Konsekuensinya saya banyak menghabiskan waktu saya untuk bisa memahami implikasi dari teknologi ini ya, dan saya mengharapkan CEO saya ya itu mempunyai pengetahuan yang solid ya tentang pandangan terhadap teknologi informasi ini ya, bagaimana sistem berbasis TI dengan macam-macamnya itu, dan line manager saya juga harus mampu untuk bisa mendemonstrasikan bahwa mereka memahami dan mampu menggunakannya. Ini perkembangannya tahun 90-an kira-kira gitu eranya kalau di US ya. Kemudian ada perkembangan lagi ini tahun mendekati 95-an ya, bahwa tidak ada lagi ini di Marriott disebutkan ya, yang ngomong adalah CEO dari Marriott International ya. Dia ngomong bahwa tidak ada perbedaan lagi ya di antara kami ini, di organisasi kami ini, antara proyek IT dengan inisiatif-inisiatif bisnis. Jadi untuk menyatakan bahwa hampir semua inisiatif bisnis sudah berbasis IT gitu. Jadi menyatakan bahwa IT itu di Marriott, karena ini adalah ini zaman dulu ya untuk menunjukkan perkembangan ya, adalah komponen kunci ya di dalam mereka di dalam memberikan layanan terhadap produk dan jasa mereka, kan jasanya memang kaitannya dengan properti ya. Bagaimana bisa memberikan layanan kepada customer-nya dan kepada kepada tamu-tamunya gitu. Sedemikian rupa dia katakan bahwa very little that goes on within the company ya, apapun yang berjalan di company sekecil apapun, yang saya itu secara personal atau salah satu dari top eksekutif saya yang tidak terlibat di dalamnya. Jadi semuanya sudah terlibat bersentuhan dengan bagaimana memanfaatkan IT. Jadi karena semua bisnis prosesnya untuk menunjukkan, karena sistem informasi kan digunakan untuk membantu sebagian ya atau beberapa bagian atau bahkan keseluruhan bagian bisnis proses di dalam organisasi ya, untuk apakah efektivitasnya dan efisiensinya gitu. Nah, disitulah kemudian terjadi isu tentang bagaimana dia memanfaatkan itu untuk kepentingan perubahan kan gitu. Nah, di perkembangan yang disampaikan Maria itu pada posisi ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa isu tentang ini tadi, ya, isu tentang pemahaman ini sudah memang involve gitu. Dan kemarin kita sudah sampaikan juga bahwa memang saat ini sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kita tidak bisa menghindarkan lagi bahwa sesuatu kaitan dengan IT memang berada di sekitar kita. Oleh sebab itu lebih bijak kalau kita memang harus mulai menggunakan, artinya ya itu semua pilihan ya. Tadi setidaknya untuk menyatakan bahwa sistem itu bukan miliknya orang IT. Bahkan tunggulah kegagalan kalau sebuah sistem itu diserahkan kepada orang IT saja ya untuk kepentingan pengelolaan organisasi. Karena apa? Kalau kita melihat dalam perspektif organisasi, yang namanya sistem, apapun namanya e-business atau digital business, itu untuk digunakan memberikan feedback kepada manajemen agar dia bisa melakukan fungsinya. Fungsi apa? Fungsi perencanaan, fungsi organizing, fungsi acting, ya, fungsi controlling, ya, fungsi manajemen lah secara umum yang disebut sebagai bagian penting apa deh? Kopinya habis Pak. Ya, saya ngajar. Baik, mohon maaf ada gangguan. Oke, itu kira-kira secara umum. Jadi information system, e-business, digital business, fungsinya itu memberikan feedback kepada manajemen. Ya. Apa? Dan kita melihat bahwa organisasi itu terdiri dari economic resources yang diinput. Ya, kalau kita melihat sebagai suatu sistem, orang ya kemudian kan diinput di dalam sistem ya untuk nanti data kepegawaian ya, uang ya kaitannya dengan gimana kita bisa ngontrol semua hal yang kaitannya dengan capital asset ya, kemudian material, mesin, land, facilities, energy, semuanya ini adalah sesuatu yang disebut sebagai economic resources yang kemudian itu akan dirubah jadi good and services di dalam organisasi melalui organizational processes. Melalui organisasi yang ada, tergantung organisasinya bentuknya seperti apa, mulai dari production sampai proses yang lain bisa.
Dan ini semuanya kalau dilihat dalam konteks sistem bisa nanti lewat activity input, economic resources, data yang kaitannya dengan aspek ini ya nanti akan di input dan disimpan ya. Data yang dan informasi yang kaitannya good and services nanti akan dimanfaatkan. Ya. Dan itu semuanya dimungkin diolah lewat berbagai proses tersedia dalam organizational processes. Dan bayangkan kalau isunya kaitannya dengan marketing, isunya dengan finance, kan orang IT nggak tahu. Jadi kalau diurus hanya oleh orang IT akan jadi masalah. Gitu. Oleh sebab itu memang isu information system, isu e-business, isu digital business, itu isunya organisasi secara menyeluruh. Apalagi kalau kemudian nanti berinteraksi dengan sistem yang secara lebih luas. Kalau ini closed system kan. Kalau dengan open system dikaitkan dengan bagaimana dia berhubungan dengan sistem-sistem yang lain, nanti akan berhubungan dengan sistem-sistem yang lain atau kelembagaan-kelembagaan yang lain atau aktor-aktor yang lain yang bisa ikut mempengaruhi bisnis environment yang ada. Itu kira-kira jadi kita melihat ya bisnis itu sebagai sebuah sistem organisasi di mana ya economic resources itu dirubah melalui berbagai proses ya, di dalam organisasi menjadi good and services. Dan sistem informasi itu akan memberikan feedback. Feedbacknya apa? Feedback data, feedback informasi, feedback insight, feedback apa namanya insight ya yang memungkinkan manajemen bisa melakukan aktivitasnya, fungsi-fungsinya gitu ya. Kira-kira itu. Itu kira-kira kalau kita melihat konteks sistem, oleh sebab itu tunggulah kegagalan apabila sistem itu hanya diserahkan kepada orang IT. Orang IT peran karena memang dia berperan untuk bisa mengontrol aspek-aspek yang kaitannya dengan security, kaitannya dengan jaringan ya, kaitannya dengan hardware-nya, kaitannya dengan software-nya, kaitannya dengan pengelolaannya, tetapi meternya, bisnis prosesnya yang paham adalah para pelaku ya atau para penanggung jawab ya atau semua aspek di dalam manajemen itu yang kaitannya dengan fungsi itu. Nah, itu makanya menjadi tanggung jawab utama. Jadi tidak bisa kalau ada satu kesalahan itu langsung yang dituding adalah orang-orang IT karena dia hanya mensupport. Itu kira-kira dan ini problem besar masa lampau saat ini kadang-kadang masih dijumpai tidak hanya di kita ya di seluruh dunia. Ya karena kesalahpahaman bahwa information system, e-business, digital business itu adalah menjadi tanggung jawabnya orang IT ya padahal itu tanggung jawabnya organisasi. Itu kira-kira secara umum dulu sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada komen dari teman-teman. Prof, izin bertanya, Prof. Silakan, silakan. Terkait penyimpanan data, itu yang paling aman itu di mana ya, Prof, kira-kira? Ya, kalau saya nyimpen uang itu saya simpan di dompet paling aman, Pak. Ya, jadi kan uang itu data. Saya simpan di dompet. Untuk menjaga keamanannya harus saya jaga keamanannya secara fisik, keamanannya dari sisi lokasi untuk bisa diketahui orang gitu ya. Dan keamanan untuk mengunci agar kalau saya jalan nggak ini. Ya, saya punya pengalaman waktu umroh itu apa namanya haji misalnya. Ya. Saya membawa dompet, tapi kok tiba-tiba terbersit di sini ada ilham. Tidak hanya sekedar saya masukkan ini, saya kasih apa namanya peniti ya untuk nutup lubangnya itu. Ternyata waktu saya lempar jumroh ya waktu haji berarti ya, itu ada yang jahat, yang walaupun haji ada aja orang ini digunting itunya, ya digunting, bolong saya tapi karena kena itu enggak waktu di rumah ada teman yang hilang saya enggak gitu ya karena ada proteksi. Jadi memang ada isu tentang saya ingin menyatakan isu tentang security dan security itu tidak hanya dari aspek hardware-nya, dari aspek software-nya, tapi juga aspek perilaku, Mas. Ya, perilaku. Jadi kealpaan di dalam melakukan satu akses yang kemudian membahayakan sistem secara umum itu bisa menimbulkan masalah. Makanya biasanya itu ada isu tentang sisturnya dulu ya seperti apa.
ada isu tentang bagaimana yang boleh dan bagaimana yang nggak boleh, gitu kan. Itu dilakukan begitu itu, ini katakanlah isu sederhana aja, Anda alpa menggunakan password seenaknya memberitahu kepada orang, itu kan jadi problem. Itu baru isu sederhana aja. Share itu ya, dan kemudian lupa merubah password dan lain sebagainya. Itu baru aspek itu, belum aspek-aspek yang lain. Tapi kalau kaitannya dengan security-nya, ada, teknologinya, ada, isu tentang teknologi, security dari sisi hardware-nya, ya, ada teknologi security dari sisi software-nya. Gitu kira-kira Mas ya, gampangannya. Tapi kalau mau komplainnya, ya harus baca buku tentang data security ya. Jadi bagaimana men-secure ya data, apalagi men-secure dalam sebuah sistem, apalagi men-secure dalam sebuah sistem yang terkait dengan berbagai hal gitu. Itu kira-kira, hal yang ini ya, kaitannya dengan ini. Tapi itu kan perilaku, saya perilakunya kalau individual jelek itu kaitannya dengan ini. Ya, mobile computing saya isi semuanya, dengan apa, eee, dana, yang ada di akun saya kan itu nggak bagus, saya harusnya pilih aja yang penting gitu, yang itu baru digunakan untuk kepentingan tertentu, ya. Karena begitu ada problem nanti kena semua nanti. Baik, itu contoh isu tentang, bagaimana berperilaku aman lah, ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, kaitannya dengan keamanan dan ada proteksinya, Mas. Ya, proteksinya itu teknologi, ya. Teknologi yang mempelajari itu namanya adalah data security, ya. Mulai yang paling gampang ya login password, kemudian, membedakan akses ya, hak akses ya, kemudian setelah itu aksesnya dibatasi dari sisi hardware maupun dari sisi software, kemudian isu tentang enkripsi dan isu tentang enkriptologi ya, dari bagaimana diberikan sandi ya supaya tidak diketahui. Dan banyak lagi teknologinya itu hanya gampang untuk memberikan kemudahan. Makanya saya berikan contoh tadi dengan gampang, gimana sih kalau kita mau nyimpen sesuatu aman? Paling gampang ya kita simpen pada tempat yang kita tahu, yang orang lain tidak kita kasih tahu, kecuali orang yang memang boleh tahu, kan gitu. Kira-kira dong. Itu namanya data security. Baik, Mas. Kalau, ingin detail, kita bisa lebih detail, kuliahnya khusus data security. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Silakan. Kalau ada yang ingin nambahkan juga Mas Julian, Mas Adi Yusuf, Mas Zaib, Syahrul Mubarok, Mas Gibran. Oh, Mas Gibran belum ya? Prof, Oh ya, mangga, mangga. mau tanya Prof, kan sekarang robot-robot udah banyak yang kayak ganti pekerjaan manusia ya, Prof. Jadi ada isu yang katanya kalau otomatis itu lapangan kerja itu makin sedikit. Bagaimana pendapat Prof tentang masalah ini? Ya, makanya ya tergantung kebutuhan yang mengemploy kan. Ketika isu ketenaga kerjaannya masih banyak, ya sebisa mungkin dibatasi lah penggunaan robot pada tempat-tempat yang memang lebih memanusiakan manusia gitu. Kira-kira bukan justru membuat, dipikirkan mana yang perlu ditingkatkan produktivitinya lewat robot, mana yang kemudian memang dia perlu, isu tentang, tenaga kerja gitu ya. Itu kira-kira tetap harus ada dan itu pengambilan keputusannya ada di manajemen dalam. Tidak bisa dihindari, sebenarnya dia bukan menghilangkan ya, tetapi memberikan kesempatan ya kalau bahasa kerennya itu, memberikan kesempatan kepada, orang untuk bisa beralih pada pekerjaan yang lebih baik. Tapi kan problemnya masih ada problem tentang, pendidikan ya, problem tentang akses terhadap pekerjaan. Sudah problem aksesnya bermasalah ditutup lagi dengan itu sudah nggak perlu itu karena sudah diganti kan itu problem. Jadi memang isu-isu semacam itu tetap harus dipertimbangkan di dalam, mengelola, hal-hal yang masih terkait dengan ketenagakerjaan begitu. Tapi kalau disebut, menghilangkan, tidak menghilangkan ya, dia membantu, Pak, ya, membantu ya, untuk bisa digunakan gitu.
Itu kira-kira jawabannya Mas Gibran. Berarti lebih kerja pekerjaan lain yang terbuka ya? Iya iya. Jadi, Alih. untuk di hal-hal seperti ini ya, katakanlah, isu personalize ya, kaitannya dengan, dulu kan isu budget juga jadi penting, apalagi ada AI sekarang. Hampir semua layanan yang sifatnya, services ya, kepada customer, sekarang kan sudah mulai banyak yang dibantu pakai AI chat ya. Jadi, orang tidak lagi nelpon customer service, tapi dibantu oleh AI umpamanya. Nah, ini kan bukan robotik, tapi AI ya, sama aja. Jadi, dia dibantu secara otomatis oleh sebuah sistem. Nah, yang banyak robotik biasanya kaitannya dengan pekerjaan yang membahayakan diganti oleh robot gitu. Bisa sih dikerjakan oleh itu, tapi mungkin, produktivitasnya kurang dan kemudian isu bahaya gitu. Maka dia harus dielevasi dalam bentuk yang lain gitu. Ya, katakanlah dia ngerawat robotnya gitu, ngelap robotnya atau apanya, mempersiapkan ini banyak. Sebenarnya ada yang menarik itu contoh di Thailand ya, kaitannya dengan, penggunaan alat ya di pelabuhan udara ya, yang biasanya digunakan untuk membantu orang ya, lalu kemudian, sebelumnya itu dilakukan oleh orang. Maka apa pergeseran peran orang itu dilakukan upaya oleh organisasinya untuk mentransformasi sehingga pekerjaan lebih baik, itu hasilnya lebih baik, orang itu juga nggak hilang, kira-kira demikian. Jadi, itu yang perlu dipikirkan memang kan isunya isu ini. Nah, pemerintah tentu saja melalui peraturan dan ini kalau khususnya negara dengan banyak, rakyat yang memang, kita masih punya masalah kaitannya dengan, akses tenaga kerja ya, masih punya masalah dengan pendidikan, maka kemudian itu juga perlu dipikirkan di dalam kebijakan. Itu Mas. Jadi nothing wrong with ini ya, ada pisau kemudian kita nggak pakai pisau kan bisa. Jadi pisau kan menggantikan kita untuk ngocek, jambu ya, tapi nggak usah pakai itu dikrokoti juga bisa kan sebenarnya. Ini, seperti itu Mas. Jadi untuk memanusiakan manusia kita nggak ngerokoti, tapi pakai pisau. Nah kemudian berkembang lagi itu, tidak lagi pakai pisau pakai tangan, taruh aja itu, apa namanya, buahnya di alat, otomatis dia bisa ngupas dan bahkan, apa, motong-motong gitu ya, kira-kira begitu. Itu kira-kira jadi tidak menghilangkan peran, tapi lebih kepada, apa namanya, memberikan upaya agar peran yang lebih baik dilakukan oleh orang tersebut sehingga orang itu tapi kemudian kalau itu digunakan untuk apa ya, tinggal isunya isu, bagaimana kita sebagai manajemen, mengoptimalkan orang-orang tersebut di dalam organisasi. Dan peraturan tentang, kepegawaian, tentang buruh, tentang itu juga menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam hal ini. Oke ya saya, karena memang itu kalau jadi politisi aja Mas, nanti, atau kalau kita mikirin sih nggak apa-apa, memang harus mikirin sih. Memang harus diperjuangkan, ini problem kita kadang kala tidak mau, attach dengan permasalahan-permasalahan ini karena nggak mau ribet, padahal memang harus ribet begitu. Baik, silakan Mbak Nabianka. Jadi memang, pemanfaatan sistem itu digunakan agar, produktivitas lebih berjalan dengan baik ya, dicirikan dengan meningkatnya, efektivitas dan efisiensi ya.
di dalam pemanfaatan resources gitu ya. Tetapi kemudian tadi isu di Society 5.0 tidak hanya untuk meningkatkan ekonomi, tetapi harus dilihat juga tentang isu social welfare ya, isu tentang humanities ya. Bagaimana membalansi itulah kebijakan, dan memang ini isunya adalah isu pengambil kebijakan dan isu kita sebagai society yang memandang bahwa itu penting untuk diperhatikan gitu ya. Sekarang karena kita AB gitu ya, apalagi ada kepentingan-kepentingan tertentu, hal-hal yang tidak bisa diinikan karena anak-anak kan sudah mulai akses tab ya, ada tab berhubungan dengan sistem, dan sistemnya itu tidak dikhususkan untuk anak-anak, bisa untuk semua pihak, itu akan sudah jadi masalah sebenarnya. Dan kita tidak aware, termasuk keluarga kan tidak aware karena lebih sibuk dengan kepentingannya, lebih enak kalau anaknya dikasih pet aja untuk main-main walaupun anak kecil. Dan itu ada problem-problem juga isu kesehatan yang terkait dengan aspek itu. Memang ini harus jadi pelajaran semua bahwa kita memang harus aware ya tentang aspek-aspek bahwa mestinya sistem itu ya digunakan untuk meningkatkan layanan ya, meningkatkan kualitas produk dan lain. Pemerintah kan juga upayakan untuk itu lewat EGAF-nya ya, bahkan Jokowi menjalankan secara khusus di unit yang disebut sebagai GovTech gitu ya diperuli ya, walaupun itu untuk layanan publik harusnya beda ya gitu, tapi nggak apa-apa lah, ini kan kita melihat, nanti saya dikira nyorotin orang per orang, ini omongan akademik aja ini. Jadi ini isunya adalah bahwa dia digunakan untuk meningkatkan layanan pemerintahan dan layanan publik, kan bagus itu. Nah, bagaimana lewat e-government untuk mendorongnya, bagaimana sistem itu menjadi satu kesatuan yang lebih ini, membantu apa? Membantu nanti layanan PNS-nya diarahkan kepada aspek-aspek apa yang dia bisa meningkatkan itu. Ini yang memang harus terus ya dilakukan, kira-kira bagaimana menerapkan itu. Kalau enggak ya kita senantiasa jadi korban. Ya, ada isu pornografi lah, ada isu judi online lah, ada isu hal-hal yang lain ya. Kalau yang dilihat kan aspek negatifnya, ada isu ada isu tentang pembobolan lah, ada isu tentang ini. Padahal itu terjadi juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak mesti berbasis IT. Ya, itu kira-kira gambarannya Mbak Nabianka. Memang kita harus sensitif ya, harus responsif karena ini menyangkut semua pihak. Dan wakil-wakil rakyat ya, orang-orang yang mempunyai kewajiban yang ini harus memang serius memikirkan aspek ini. Kalau enggak ya isunya kan masyarakat yang ada di kita, dan itu kan kaitannya kalau itu ini bisa menimbulkan chaos, bisa menimbulkan berbagai permasalahan, dan itu perlu solusi. Saya kira saya sepakat dengan Mas Gibran, Mbak Nabianka untuk memikirkan hal ini. Jadi isunya memang sistem itu membantu meningkatkan produktivitas, tidak bisa dihindari. Memang itu. Nah, kalau sistem bisa meningkatkan produktivitas, padahal ini masih ini ya, dia ditempatkan pada posisi yang memang tidak bisa digantikan oleh itu kan gitu. Kira-kira itu. Bagaimana upayanya ya dipikirkan. Gitu kira-kira ininya ya secara umum. Makasih, mohon maaf kalau nggak bisa menjawab karena memang ini PR kita semua. Mas Julian kalau ada tambah, Mas Mario, ya sama-sama Mbak. Iya, Prof. Kalau saya sih sedikit ya, Prof ya. Saya tuh menyorotin kebijakan dari BCA, Prof. BCA itu dia beda dari yang lain ya. Jadi maksudnya ternyata IT yang berkelanjutan itu tidak selalu bagus dalam dunia bisnis, maksudnya, Prof. Misalnya BCA itu kan kalau kita tahu sampai sekarang dia masih mempertahankan internet banking, Prof. Padahal sudah ada mobile banking. Jadi kan kalau bank-bank yang lain dia cuma pakai mobile banking kan ya. Jadi dia udah berbasis mobile banking. Kalau ngambil tokennya kan udah nggak pakai token-token lagi kan. Nah, tapi kalau BCA itu kan dia masih pakai token, Prof. Jadi dia ada mobile banking dan ada internet banking sendiri. Nah, ternyata saya cari tahu kenapa mereka mempertahankan kayak itu. Ternyata mereka memang menyasar ke customer nasabah-nasabah mereka yang tua, Prof. Ternyata nasabah-nasabah yang tua ini udah nggak mau mereka ganti ke
sesuatu yang lebih ribet lagi menurut mereka, karena mereka udah nyaman menggunakan token gitu, yang token itu. Jadi saya bilang, wah ternyata, dengan teknik marketingnya, dengan teknik, bisnisnya BCA ternyata itu juga menguntungkan. Artinya kan tidak selalu teknologi yang lebih canggih itu akan mendapatkan bisnis yang lebih bagus juga, maksudnya gitu sih, Prof. Oke, baik, terima kasih. Oleh sebab itu, saya lebih menekankan tentang, information system ya, dalam hal ini konsepnya secara umum gitu ya. Jadi dengan demikian sebenarnya perkembangan teknologi itu digunakan kan isunya nanti, ketika kita melakukan investasi ya, itu kan melakukan analisis ya. Apakah investasi itu mau diterapkan atau tidak, ya basisnya adalah perhitungan semua ya dari aspek technical feasibility ya, dari aspek economical feasibility dan berbagai aspek yang kemudian dia dinyatakan visible. Saya milih pilihan ini. Jadi, information system, e-business, digital business adalah solusi terhadap permasalahan bisnis. Oleh sebab itu, pemanfaatannya harus sesuai untuk memecahkan visinya tadi apa, ya. Misinya apa, visinya apa, kemudian apa yang dipecahkan dengan solusi itu seperti apa, itu harus terkait erat gitu ya. Tidak bisa kemudian, "Oh ini ganti karena ini sudah lunak," nggak bisa begitu ya, harus dilihat benar-benar kebutuhannya apa. Ya, kalau kebutuhannya memang tidak membutuhkan itu kita masih pakai, bahkan di tempat terpencil ya, kayak gimana memberikan layanan, kepustakaan kepada, warganya, ya pakai sistem, ya sistemnya kan banyak, mau DW decimal classification, pakai UDC, mau pakai open close, mau open system, close system, semuanya dimungkinkan untuk itu dan bisa melayani dengan baik. Oh, kita buat aja sistem untuk ganti katalog, ya itu nggak apa-apa karena komputernya hanya komputer yang tidak terhubung ke dalam jaringan lokal. Jadi memang akan sangat tergantung kepada kebutuhan dan isu digital business kan memang multiple platform, bahkan dia yang non digital pun dipakai gitu. Jadi konsepnya begitu. Jadi benar Mas Yulian, itu satu strategi yang sangat baik yang diterapkan oleh, BCA dalam hal ini dan itu akan sangat tergantung konteksnya pada masing-masing. Jadi memang organisasi tinggal mau ngapain. Yang mau dipakai semuanya juga nggak apa-apa, bagaimana isunya adalah tinggal pengintegrasian kan. Pengintegrasian sistem menjadi sangat penting gitu. Itu kira-kira terima kasih Mas Julian telah memberikan perspektif, yang lain ya, yang memang demikian adanya memang harusnya. Gitu. Baik, Mbak Sylvia, Mas Andika, ada? Mas Rizky? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Atau gimana? Ini baru jam 9. Oke, kita lanjutkan dulu. Baik, saya share screen insyaallah. Baik, ini tadi untuk menunjukkan bahwa konteks, sistem itu tidak bisa hanya diserahkan kepada orang IT. Ya, itu kira-kira gambarannya dan ini memberikan satu, smash juga tentang bagaimana sih sebenarnya sistem informasi itu. Ini secara menyeluruh e-bisnis atau digital business itu. Jadi pada prinsipnya dia itu menggunakan teknologi informasi. Kalau e-bisnis menggunakan, internet teknologi, kalau digital business menggunakan internet teknologi dan digital teknologi lain, dengan multiple platform. Nah, untuk apa? Untuk capturing data. Nanti kalau disebut e-bisnis disebut juga sistem informasi, kalau disebut digital business itu disebut sistem informasi, nggak salah. Jadi konsep information system itu konsep yang umum ya sebenarnya untuk digarisbawahi. Tapi kalau e-bisnis di kepala orang itu yang namanya e-bisnis ya sistem dengan memanfaatkan teknologi internet. Digital technology itu sama dengan e-bisnis tapi konteksnya di kepala orang adalah multiple platform. Dan arahnya digunakan untuk melakukan digital transformation. Itu kira-kira. Nah, apa konsepnya secara umum? Adalah menggunakan teknologi informasi untuk apa? Mengcapture data atau input lah sebenarnya ya. Nah, ini alatnya capturing datanya macam-macam teknologinya. Ada yang pakai scanning, ada pakai dimasukkan lewat keyword ya, tergantung ya. Kemudian mentransmisikan datanya itu dari satu titik ke titik yang lain. Berarti kan melalui berbagai peralatan devices itu. Store berarti menyimpan data di data lokal, di data di eksternal
apa namanya, hard disk ya, itu kan lokal berarti maksudnya di dalam hard disk-nya di komputer sistemnya, kalau eksternal kita nyolok lagi, atau bahkan disimpannya tidak di situ, disimpan di tempat lain, di server. Kalau dia terhubung server, punya server, zaman dulu pakai workstation gitu, terhubung ke server, simpannya di file server. Kemudian tidak hanya itu, disimpannya di lewat jaringan cloud computing. Nah, kemudian kita ada semacam industrinya mau pakai yang mana, Google menyediakan Google Drive gitu ya. Oh, kita bisa nyimpan di situ gitu atau nyimpan di mana gitu. Nah, itu kira-kira kalau store ya, ini isu tentang storage device. Kemudian retrieve ini pakai software untuk nyarinya. Yang dicari di mana? Data, searching gitu ya, nyari di mana sih itu. Nah, setelah dicari ya atau langsung dimanipulasi, merubah data menjadi atau mentransformasi data sesuai dengan aturan. Nanti jadinya informasi, insight atau bahkan barang. Ya, nah, itu di display informasinya itu untuk membantu satu bisnis proses lebih atau keseluruhan bisnis proses yang ada di dalam organisasi itu. Dan ketika dia digunakan seperti itu, itulah yang namanya information system. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu satu atau lebih bisnis proses atau keseluruhan bisnis proses, ya, membantu di sana mentransfer data jadi informasi. Informasinya digunakan oleh penggunanya untuk membantu kegiatan operasional bisnis dan membantu kegiatan managerial decision making. Nah, itulah yang disebut dengan information system. Itu bisa diterapkan di semua perusahaan yang ada, semua lininya, tidak hanya satu bisnis proses saja, tapi keseluruhannya, ya. Jadi kemudian nanti bisa digunakan untuk berkompetisi. Itu kira-kira konsepnya secara umum. Mudah-mudahan ini mempertegas ya tentang bagaimana yang dimaksud dengan information system. Nah, dalam konteks komponennya ini mungkin bisa tergambarkan lewat ini ya. Inputnya yang diinput itu data. Ini pemrosesannya ya, yang diproses data dirubah jadi informasi nanti. Informasinya dilemparkan lewat output devices. Bisa juga data itu disimpan. Nah, semua aktivitas itu dikontrol. Jadi aktivitas ada aktivitas input, aktivitas pemrosesan, aktivitas penyimpanan, aktivitas output, dan aktivitas pengendalian. Ya, kira-kira demikian. Dan itu melibatkan resources. Ketika menginput, yang menginput orang memang ya, yang input orang ya, atau juga otomatis ada jalan sendiri kemudian dibaca, itu isu yang lain ya. Kemudian yang diinput datanya di capture tadi lewat berbagai peralatan ya. Kemudian ada pakai mesin ya dan media ini hardware ya. Kemudian kalau dia dihubungkan ke satu komputer yang satu dengan komputer yang lain, bisa pakai media komunikasi atau pakai jaringan. Nah, kemudian dalam merubahnya, dalam melakukan pemrosesannya, dia pakai program dan prosedur. Nah, kira-kira seperti itulah bekerjanya sebuah sistem. Jadi semua komponen dari sistem informasi itu akan bagaimana nanti ya apa namanya orang itu akan menggunakan hardware ya, menggunakan software ya, dan semua sumber daya yang ada untuk melakukan aktivitas input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan mengontrol yang pada akhirnya mentransform data itu menjadi informasi. Itulah pengertian dari information system secara umum, dan itulah e-business juga, itulah digital business. Oke, saya kira itu secara umum untuk menggambarkan pemahaman itu ya. Kita lanjutkan. Ini saya sekarang masuk dulu ke isu tentang ini saya sudah jelaskan sebenarnya ya. Kita masuk ke ini dulu. Ini kemarin sudah teman-teman tentang e-bisnis ya, udah kan ya? Jadi ini memperjelas tentang apa itu e-bisnis ya, apa itu digital business kemarin sudah kita bahas dan kemarin sudah kita ini kan. Nah, kita sekarang masuk kepada ragam dari information system. Jadi sistem informasi itu seperti apa? E-bisnis itu seperti apa? Digital business itu perannya di dalam organisasi seperti apa? Tadi sudah disebut secara umum bahwa perannya ini adalah ini ya,
bahwa perannya dia digunakan untuk membantu bisnis proses agar bisnis itu bisa berjalan secara sukses ya, dan pada akhirnya dia bisa digunakan untuk mendorong bisnis bisa berkembang dan berkompetisi di environment-nya. Pada prinsipnya penggunaannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari bisnis proses yang ada, satu atau lebih atau bahkan keseluruhan, untuk membantu pengambilan keputusan dan untuk melakukan kolaborasi. Itu kira-kira secara umum seperti itu, dan oleh para ahli itu ada yang membagi-bagi, Pak. Jadi yang disebut dengan apa namanya information system itu kalau Laudon cuma ada 2. Ya, sistem yang digunakan untuk membantu kegiatan operasional namanya operation support system. Ini bukan Laudon, mohon maaf, O'Brien. Sistem yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan namanya managerial decision making, ya. Jadi manajemen support system, ya. Yang satu operation support system. Nah, operation support system itu bisa terwujud dalam bentuk sistem yang membantu transaksi, namanya transaction processing system. Sistem yang membantu mengendalikan proses, biasanya di manufaktur itu ya. Ya, secara khusus itu secara langsung prosesnya itu physically ya ikut bisa diintervensi oleh sistem. Kemudian sistem yang membantu kolaborasi, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Nah, ini semuanya disebut oleh O'Brien sebagai operation support system. Ya, dan kemudian dengan memanfaatkan data dari operation support system ini, kemudian bisa digunakan untuk mensupport kegiatan manajemen decision making, namanya manajemen support system. Bisa dalam bentuk MIS, ini sistem pelaporan. Ya, jadi kita memberikan laporan spesifik ya tentang apa yang terjadi. Ini digunakan untuk manajemen biasanya sesuai dengan fungsi-fungsi khusus ya, atau secara menyeluruh juga bisa. Namanya sistemnya disebut dengan MIS. Jadi kata kuncinya dia dicirikan dengan adanya pelaporan ya, pelaporan kesimpulan dan pelaporan pengecualian. Sedang DSS ini menggunakan model. Nanti kalau di sistem yang baru nanti yang kita pelajari, MIS ini ya berubah jadi namanya business intelligence ya. DSS ini berubah namanya dengan business analytic, di mana business analytic juga terdiri dari business intelligence dan business analytic. Nanti kita lebih perluas. Sedang executive information system ini kalau didesain khusus untuk top management. Ya, jadi biasanya berisi sistem informasi yang merupakan sukses ya, sukses faktor ya dari sistem tersebut. Dia memberikan informasi tentang faktor-faktor pendukung sukses, key success factor. Atau kalau pakai balance scorecard biasanya pakai key performance indicators ya, untuk masing-masing perspektifnya itu ada ya, dan secara menyeluruh dia bisa digunakan untuk membantu top management bisa memahami ya bagaimana performance organisasi secara menyeluruh, bahkan bisa memahami apakah perlu ada perubahan strategik, itu lewat executive information system ya. Nah, itu yang disebut dengan management support system. Nah, O'Brien juga mengembangkan framework ya, apa yang disebut sebagai either ya OSS ya, atau either operation support system or management support system, yang dia sebut sebagai specialized processing system. Sistem yang secara khusus memproses lewat sistem pakar, lewat KMS, lewat Strategic Information System, dan Functional Business System. Ini bisa saja OSS, bisa gunakan untuk menunjang kegiatan operasional, bisa digunakan untuk menunjang kegiatan managerial decision making, expert systemnya. KMS-nya juga demikian, Strategic Information System-nya juga demikian, Functional Business Information System-nya juga demikian. Jadi sistem pakar lebih digunakan untuk memberikan advice ya kepada penggunanya ya terhadap problem yang dihadapi. Jadi biasanya kita punya fakta ya fakta yang ada gitu ya, kemudian punya peraturan kaitannya kalau faktanya itu nanti perlu diolah sesuai dengan peraturan itu atau pengetahuan itu ya, nanti ya kemudian sistem bisa memberikan advice tentang bagaimana seharusnya itu dilakukan. Sistemnya disebut dengan sistem pakar. Sistem yang memberikan advice kepada organisasi tentang apa yang perlu dilakukan terhadap permasalahan yang ada gitu ya.
Ya, jadi biasa nanti kita akan jelaskan secara detail setelah sampai di situ. Kemudian knowledge management system, sistem yang digunakan untuk membantu organisasi di dalam mengelola pengetahuan yang dimiliki. Ya, memang umumnya pengetahuan yang sifatnya deskriptif ya pemanfaatannya. Jadi pengetahuan yang sudah jadi domain ya dipercaya untuk bisa digunakan, itu namanya descriptive knowledge ya. Ada juga sebenarnya domain yang lain, tacit knowledge. Jadi pengetahuan yang masih reside dalam bentuk keterampilan, masih dalam bentuk kognitif dari para pemiliknya, dan inilah problem sebenarnya di organisasi. Karena umumnya organisasi-organisasi itu kepakarannya melekat pada orang dan kemudian skill-nya melekat pada orang. Yang itu kadang-kala menjadi kerugian kalau kemudian itu tidak berhasil untuk dikelola dengan baik. Ya, di dalam KMS sebenarnya dimungkinkan atau knowledge management ya, kalau KMS-nya sekarang lebih banyak yang deskriptif ya. Dalam knowledge management sebenarnya dimungkinkan untuk mentransform data text menjadi exit. Data pengetahuan yang sifatnya text menjadi pengetahuan yang sifatnya exit ya, yang atau deskriptif gitu ya. Itu masih dimungkinkan ya, dan memungkinkan juga yang deskriptif itu menjadi taksit. Nanti kita diskusikan ketika aspek itu perlu dipelajari. Kemudian strategic information system, ketika sistem informasinya digunakan untuk mendukung strategi organisasi itu ya. Apakah strategi growth, strategi aliansi, strategi generik lah yang biasa kita ketahui, yaitu bisa digunakan bagaimana sistem digunakan untuk itu. Ini juga sifatnya bisa operasional dan sifatnya bisa managerial decision making. Dan yang terakhir adalah digunakan untuk menunjang fungsi-fungsi bisnis. Jadi functional business system itu bersupport basic business function. Apakah fungsi accounting, nanti namanya accounting information system. Fungsi finance, namanya finance information system. Fungsi human resource information system. Ya, fungsi warehousing, ya, fungsi production, ya, fungsi marketing, fungsi sales. Nanti sistemnya tinggal namanya sales information system, ya, atau marketing information system. Atau tidak functional, dia cross functional. Itu yang kita sebut sebagai enterprise system, ya, sistem enterprises. Jadi dia membantu dari hulu dan hilir sesuai dengan kepentingan. Nah, itu kalau itu ciri sebagai e-business kan di situ, ya. Nah, inilah apa yang diungkap oleh O'Brien. Berbeda dengan apa yang diungkap oleh saudara Loudon. Kalau Loudon itu membagi information system ya ke dalam berbagai bentuk ya. Apa yang dimaksud itu adalah antara lain dia nggak bagi OSS ya dan MSS, dia langsung yang disebut adalah transaction processing system. Sistem yang membantu transaksi gitu. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud TPS ya. Kemudian dia bagi lagi sistem yang digunakan untuk membantu mengorganisasi dan menganalisis data. Membantu manajer di dalam meningkatkan keputusan, namanya business intelligence. Ada sistem yang digunakan untuk menjalankan business intelligence system ini. Ini kalau di O'Brien tadi disebutnya ya sebagai MSS ya. Tapi di sini business intelligence system ya, yaitu MIS, DSS sama SSS. Sama dengan O'Brien sebenarnya, cuman dia gunakan term business intelligence system. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dia sebut lagi, ya ini MIS nanti kita ini bicarakan secara khusus masing-masingnya. Kemudian ada yang disebut dengan enterprise application. Jadi Loudon and Loudon menyebut enterprise application, di mana itu ada sistem enterprise, ini menyangkut semua aspek dari sales, marketing sampai human resource. Kalau saudara O'Brien, dia masukkan tadi sebagai functional atau cross functional business system. Ya, atau sebagai enterprise system, sama aja dia juga sebut enterprise system. Ya, kemudian dibantu dengan SCMS dan Customer Relationship Management System, dan dibantu dengan Knowledge Management System. Ini yang oleh saudara Loudon disebut sebagai Enterprise Application System. Dan satu lagi dia sebut apa yang disebut dengan collaboration system, system for collaboration and teamwork. Itu kira-kira pembagian atau klasifikasi sistem informasi berdasarkan O'Brien dan saudara Loudon and Loudon.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke satu persatu apa yang dimaksud dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Saya persilakan. Jadi ini lebih pada klasifikasi ya, untuk mempermudah bagaimana sistem itu diimplementasikan di dalam organisasi. O'Brien cuma bagi dua, OSS dan MSS. OSS itu wujudnya dalam bentuk TPS, ya, Transaction Processing System, dalam bentuk PCS, Process Controlling System, dan dalam bentuk ECS, Enterprise Collaboration System. Jadi pada prinsipnya sistem informasi itu bisa digunakan untuk membantu kegiatan operasional dalam bentuk membantu semua proses transaksi, membantu semua proses manufacturing yang sifatnya nanti dikendalikan langsung oleh sistem namanya PCS, membantu sistem untuk memungkinkan antar pegawai, antar kelompok, antar enterprise untuk bisa berkomunikasi namanya Enterprise Collaboration System, bisa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Dan kemudian itu disebut sebagai Operation Support System, dan ada sistem yang disebut untuk Management Support System, digunakan untuk mensupport organisasi di dalam melakukan proses decision making. Ya, dengan menggunakan semua data yang dihasilkan dari TPS, ECS, dan ECS tadi, maka kemudian kalau digunakan untuk pelaporan, ya, baik kesimpulan maupun pengecualian, ya, on demand basis juga bisa, ya, maka dia akan menyediakan laporan itu namanya MIS, ya, Management Information System. Atau kalau dia menggunakan model untuk mengelola data itu jadi informasi, namanya DSS. Kalau digunakan untuk top management khusus pengambilan keputusan yang sifatnya kritikal, namanya Executive Information System. Itu penamaan ya untuk memudahkan konsep sistem informasi dalam organisasi. Lalu dia tambahkan lagi yang bisa sifatnya OSS dan MIS, itu ada 4 tadi, sistem pakar, knowledge management system, ya, kemudian sistem informasi strategik, dan sistem yang digunakan untuk menunjang fungsi-fungsi bisnis begitu. Itu O'Brien di dalam mengelompokkan bagaimana penerapan sistem informasi dalam organisasi. Loudon berpikir yang lain, dia berpikir bahwa sistem informasi itu adalah digunakan membantu transaksi bisnis. Sama tadi sebenarnya. Ya, kalau di sini OPS dibagi-bagi, kalau di sini dibagi jadi 2. Ya, Transaction Processing System, nanti ada namanya Enterprise Collaboration System secara khusus. Gitu. Sedang untuk yang lain dia sebut sebagai Business Intelligence ketika digunakan sebagai tools. Itu namanya Business Intelligence System, Business Intelligence, ya, sebagai tool untuk menganalisis dan mengorganisasikan data, itu dia pakai Business Intelligence menurut saudara O'Brien, saudara Loudon. Lalu Loudon juga mengajukan term yang namanya Business Intelligence System yang hampir sama dengan MSS-nya O'Brien, yaitu terdiri dari MIS, ya, kemudian DSS, dan juga ESS, ya, bukan AIS. Lalu dia kenalkan apa yang disebut dengan application, ya, jadi Enterprise Application System yang terdiri dari enterprise system, ya, pada prinsipnya sama dengan cross functional information system, ya. Nah, tidak lain adalah hulu dan hilir, ya, semua itu dibantu oleh sistem itu, ya, enterprise system, kemudian dibantu oleh SCMS, supply chain management system, dibantu oleh sistem yang digunakan untuk membantu berhubungan dengan customer, namanya Customer Relationship Management System, dan kemudian dibantu oleh Knowledge Management System, ya. Dan satu lagi tambahan dia adalah Enterprise Collaboration System. Nah, itu pembagian 2 ahli itu. Jadi setidaknya kalau kita menyebut sistem itu digunakan untuk itu, tidak lain, tidak bukan, gitu ya. Sistem itu digunakan menunjang transaksi, itu disebut Transaction Processing System. Kalau O'Brien disebut sebagai Transaction Processing System, termasuk kegiatan Operational Support System. Ya, kalau digunakan untuk manufacturing namanya Process Control System kalau di O'Brien, kalau di sana nggak disebut tuh, ya, pokoknya masuk TPS aja itu termasuk di dalamnya, ya. Kemudian kalau O'Brien menyebut juga Enterprise Collaboration System, kalau Loudon menyebut sistem yang digunakan untuk mensupport collaboration, nah, bersama aja, ya. Kemudian MSS, Management Support System, itu terdiri dari sistem pelaporan MIS, Decision Support System DSS, dan AIS. Sedang O'Brien menyebut, ya, Loudon menyebut adanya Business Intelligence System. Business Intelligence System tidak lain adalah MSS itu. Kemudian kalau O'Brien menyebut
4 sistem yang lain yang bisa berfungsi sebagai OSS/MMS, yaitu sistem pakar, ya, knowledge management system, sistem informasi strategis, dan sistem informasi fungsional. Kalau Laudon menambahkan apa yang disebut sebagai enterprise, ya, aplikasi enterprise system yang terdiri dari enterprise, ya, sistem, kemudian SCMS, ya, kemudian kaitannya dengan CRMS, ya, dan kemudian KMS. Dan kedua-duanya, ya, kalau tadi memasukkan ECS di dalam OSS, kalau O'Brien, kalau Laudon menawarkan konsep yang lain itu sebagai sistem yang digunakan untuk membantu kolaborasi. Baik, itu tidak perlu ini, ya, karena bukan untuk hafal-hafalan, tapi kan perlu harus tahu konsepnya, ya. Konsep mau nggak mau menamai benda-benda itu banyak, dan itu baru 2, ya. Karena kalau 2 ahli yang saya sitir, kalau banyak ahli ini campur baur nggak karu-karuan. Ya, jadi oleh sebab itu yang penting sebenarnya kita memahami bagaimana sistem itu digunakan, gitu. Ya, tapi kalau teman-teman mau merefer kepada orang tertentu ya nggak apa-apa. Ya, ini kan hanya memudahkan bagaimana kita bisa memahami sebuah sistem itu diimplementasikan di dalam aktivitas bisnis. Oke, itu kira-kira kita mulai dengan transaction processing system. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak saya akan lanjutkan. Baik, karena memulai sesuatu yang baru, ya, kita istirahat dulu, ya. Sambil juga saya ngomong sudah mulai blekak-blekuk nih. Baik, kita istirahat sekarang pukul 9.23 ditambah 15 menit menjadi 9.58, ya. Jadi paling lambat 10 udah on lah, gitu, ya. Oh benar, ya? Tambah 15 menit kok kebanyakan atau 9.38, 9.40. Jadi jam 10 kurang 10 kita main, ya. So. Baik, Pak. Baik, Mbak.